saya cukup menarik ya, yakni tentang Pak Iyas Subiakto ya, yang merupakan seorang pengamat politik senior ya, yang akhirnya menyampaikan bahwa dirinya undur diri sebagai pendukung Prabowo. Waduh, kok makin berkurang nih. Hai. Ini sangat menarik sekali teman-teman ya, mengingat Pak Iyas ini adalah salah satu orang yang sangat mendukung Prabowo mulai pasca Pilpres ya, karena saya mengikutinya sejak tahun 2023 seingat saya ya. Tetapi ya saat ini dia tiba-tiba menyampaikan akan mundur ya, alias undur diri, dan menyebut bahwa Prabowo tidak layak disebut pemimpin. Waduh, ini ngeri kali. Selain itu teman-temannya juga masih ada lanjutan kabar mengenai manusia berkerudung pink yang mulutnya asal mangap, asal jeplak ya, karena memang anak ABA itu rata-rata sama, asal mangap, asal jeplak, nggak waras, stres. Aduh ya kan. Nah, celakanya sudah jelas-jelas seperti itu tabiatnya. Manusia berkerudung pink itu justru dibela mati-matian oleh seorang WNI yang berada di Denmark. Aduh, ya wajar lah dia nggak ada di lokasi ya kan. Tapi celakanya ya kan, udah dikasih tahu, dia udah ngelihat videonya ya kan, video mama-mama itu mencaci maki presiden ya kan, dan menginginkan Abah menjadi pengganti presiden ya kan. Tapi dikatain video cacian dari manusia berkerudung pink itu katanya AI, rekayasa AI. Kocak. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Dua kata lucu akhir-akhir ini adalah brave pink. Ibu-ibu kerudung pink dinilai sebagai pahlawan. Salam APBN, ambil positif buang negatif, tonton videonya sampai habis. Maksud gue gini loh, kalau emang udah salah, udah blunder, ya udah minta maaf aja, habis itu diem. Jangan pembelaannya AI. Sekarang dikit-dikit apa-apa korban AI, apa-apa korban AI. Nih, lihat dulu videonya. To be honest, iya video itu gue percepat supaya mempersingkat durasi gue, tapi kalian bisa lihat video itu banyak banget seliweran di FYP, dan menurut banyak orang video itu adalah AI karena di belakang-belakangnya itu orang-orangnya keblur. Lalu bagaimana dengan video yang ini? Online lebih hemat, nikmati diskon hosting hingga 70%, AI Website Builder, dan Koin AI gratis. Gantinya aneh! Biarin anjing dong. Bangsat lo. Dibakar hidup ini orang. Saya pada bawa bensin ini, jangan itu. Nanti nih orang-orang pada pulang. Mobil-mobil Cina itu habis kalau kamu mau tahu. Bakar Prabowo! Lagi mau. Kalau video yang awal dibilang AI, mungkin rakyat masih banyak yang percaya. Video terakhir yang tadi saya sematkan, apakah itu AI juga? Wow, keren ya AI sekarang. Irama bibir dengan suara itu tidak lambat, mukanya sangat jelas, orang-orang di sekelilingnya juga terlihat aktif, tanpa ngambang gambarnya, tanpa terlihat 3D, tanpa terlihat animasi. Keren ya AI zaman sekarang. Dan lucunya ibu-ibu kerudung pink ini dijadikan logo atau simbol warna. Untungnya gua tidak ikut-ikutan FOMO mengganti foto gua menjadi pink, hijau, dan segala macamnya. Gua nggak ikutan sama sekali. Dan ternyata bener kan pemikiran gua, kalau warna pink itu tidak menyuarakan apapun, bahkan logo simbol warna pink itu justru menjadi simbol provokasi. Kalau dibilang ibu-ibu kerudung pink itu memiliki keberanian yang tinggi, ya, saya akui. Tapi kalau dibilang ibu-ibu kerudung pink itu membantu menyuarakan aspirasi suara rakyat, mungkin bisa jadi. Walaupun yang saya lihat ibu-ibu kerudung pink ini hanya menyampaikan aspirasi dia untuk memaki, mencaci, menghina, mengeluarkan bahasa binatang terhadap Bapak Presiden Prabowo Subianto. Akhir-akhir ini media sosial diperbincangkan, diperdebatkan permasalahan warna pink dan hijau. Banyak yang bilang, ayo fokus kembali ke masalah substansi, jangan permasalahan warna diperdebatkan bla bla bla. Ya, memang betul, tapi permasalahannya warna itu dijadikan logo atau simbol. Simbol atau logo itu adalah sebuah objek untuk merepresentasikan ide atau gagasan. Jadi maaf-maaf aja kalau hal ini harus saya bahas, karena permasalahannya si ibu-ibu kerudung pink ini dijadikan logo, dijadikan simbol, dijadikan warna simbol sebagai pahlawan gitu. Pahlawannya di mana? Membantu menyuarakan aspirasi rakyat, memiliki keberanian penuh, tidak harus dengan cara memaki, menghina presiden.
Memang iya permasalahan warna itu tidak harus diperdebatkan, tapi permasalahannya warna yang digunakan ini dianggap sebagai pahlawan dan yang kayak tadi saya bilang ya, kalau logo atau simbol itu adalah sebuah objek yang untuk merepresentasikan sebuah ide atau gagasan, melambangkan merepresentasikan tindakan sebuah ide atau gagasan. Kalau logo atau simbolnya saja sudah melenceng, bagaimana dengan isinya? Ayo fokus kepada tuntutannya, fokus terhadap substansinya. Iya betul, tapi permasalahannya logo Brave Pink atau logo ibu-ibu kerudung pink ini sama sekali tidak merepresentasikan suara kita sebagai rakyat. Menurut saya justru ibu-ibu kerudung pink ini, si Brave Pink ini memiliki aspirasinya sendiri yang untuk menguntungkan dirinya sendiri, yang dimana ibu-ibu ini menurut saya dia adalah anak abah yang masih sakit hati terhadap pilihannya yang gagal waktu pilpres. Lalu apanya yang dijadikan logo atau simbol sebagai pahlawan, sebagai perwakilan untuk menyuarakan suara rakyat. Yang bermasalah itu DPR, bukan presidennya. Kalaupun mau diturunkan, ya DPR-nya, bukan presidennya. Nah, yang dipersoalkan itu adalah DPR, yang bermasalah adalah DPR ya. Kalau mau dibubarkan DPR-nya, bukan presidennya. Iyalah. Tetapi ya kan, demo tersebut ya kan membubarkan DPR, tetapi ikon yang diangkat adalah mama-mama yang muncungnya nggak bisa dikondisikan, yang justru mencaci maki presiden dan menginginkan presiden itu lengser, ya kan, presiden itu turun. Lah ini gimana ceritanya? Inilah yang disebut oleh Hendra Priyono sebagai sebuah Most people over 40 use ChatGPT like it's Google. Copy, paste, ask a basic question, move on. penunggangan ya. Jadi ada pihak-pihak yang sengaja menunggangi gitu loh. Dan menurut saya ya kalau udah ngerti salah gitu ya, ini maksudnya bukan nyindir seseorang sih ya kan. Nah ya nggak usah lah malah mencari pembenaran dengan oh itu AI begini ya udahlah ngomong aja oh ya maaf saya salah udah selesai. Masa mengakui kesalahan aja nggak mau gimana sih, nggak usah malu lah ya. Lanjut. Buka-buka sosial media, udah muncul nih narasi buzzer yang lain menyerang ibu kerudung pink. Yang menyerang ibu kerudung pink punya nyali nggak kalian seperti ibu kerudung pink? Berani menghadapi aparat penuh senjata kayak gitu, dia dengan kerudung pinknya berani maju ke depan membela aspirasi, membela keadilan untuk masyarakat. Kalian tuh pada berani apa? Pada berani ngapain? Orang cari duit aja masih rela jadi pengkhianat bangsa. Malu gak sih sama ibu kerudung Sayang pink? sekali dong Mbak, statement seperti ini keluar dari Mbak Salsa. Saya ini salah satu orang yang sangat kagum dengan keberanian Mbak Salsa. Dari pertama kali Mbak Salsa viral. Tapi bukan berarti ya Mbak, semua yang keluar dari mulutnya Mbak Salsa saya benarkan. Terkait dengan Ibu Ana, Mbak membela sebegitunya sampai menganggap kami ini buzzer dan pengkhianat bangsa. Mbak, kami ini nggak ada masalah dengan tuntutan 17+8. Kami mendukung tuntutan 17+8. Yang kami sayangkan itu hanya satu Mbak. Kenapa warna pink itu diambil dari seorang Ibu Ana yang dimana kita bisa melihat bersama-sama tindakan dan ucapan dari Ibu Ana ini sangat-sangat provokatif. Dan apa yang dia lantangkan itu sama sekali tidak merepresentasikan tuntutan 17+8. Sama sekali tidak Mbak. Mbak ingat, Mbak pertama kali muncul, kita semua marah karena apa? Karena sikap dan ucapan dari para anggota DPR. Kita semua marah karena dikatakan tolol oleh anggota DPR. Tapi kenapa sekarang Mbak seolah-olah menormalisasi ucapan dari seorang Ibu Ana? Bahkan itu dijadikan simbol dari perjuangan, perlawanan, dari tuntutan 17+8. Andai ya Mbak, keberanian itu diambil dari keberanian seorang Salsa, mungkin gak akan banyak yang protes Mbak. Dan Mbak Salsa harus ingat, kami bukan buzzer, kami bukan pengkhianat bangsa Mbak. Kami bayar pajak, polisi-polisi itu bayar pajak Mbak. Dan satu lagi yang lebih penting nih Mbak, itu bukan video AI Mbak, bukan, itu video asli Mbak Salsa. Puncak komedi, kemarin ojol asli dituduhnya ojol jadi-jadian hanya karena pakai jaket bersih, rapi, dan sepatu bagus. Sampai tuh para ojol klarifikasi ya, dan menunjukkan akun ojolnya masing-masing. Sekarang video asli dibilangnya AI. Heh. Ingat ya, ingat. Kebenaran itu akan selalu menemukan jalannya sendiri. Dan yang lebih penting ya Mbak ya, jauh-jauh lu sampai Denmark ya, tapi nggak bisa membedakan video asli dengan video AI. Belajar lagi ya Mbak ya. Saya tambahin Mbak Pecel Lele ya. Kurang lebih tambahannya seperti itulah yang ingin disampaikan oleh Mbak Pecel Lele, cuma tidak disampaikan. Dugaan saya ya.
Aduh. AI dari mana toh? Dari Hong Kong. Gimana ceritanya? Heh, gimana? Atau jangan-jangan ya saudara kita WNI yang ada di Denmark ini, jangan-jangan juga anak wabah. Satu perguruan dengan Syahrini. Saroni apa Syahrini ya? Lanjut. Aman ya, belajar dari kemarin warna pink. Kalau gue landasannya demokrasi, bebas berpendapat, bukan bebas satu pendapat. Jadi kalau ada orang yang nggak mau pakai warna pink, ya udah nggak apa-apa, terserah dia. Dia mau pakai warna hijau juga, ya udah nggak apa-apa. Merah putih, ya sudah nggak apa-apa. Kok sekarang nih harus seragam, padahal kan sama boleh, beda juga nggak apa-apa. Yang penting kan tujuan. Kita sendiri yang ngomong, jangan fokus di warna, tapi fokusnya di tuntutan 17+8. Nah itu ngerti loh. Kok sekarang Denny Sumargo pakai merah putih dibilang, ih apakah itu SOW-nya? Kok bisa digiring sana sini? Hei, kok bisa digiring ke sana sini? Udah biarin aja. Perjuangan orang berbeda-beda, yang penting tujuannya. Karena gue juga yakin pertama kali dikeluarin warna pink dan hijau itu pasti niatnya baik. Kita nggak nyangka tuh ternyata video ibu-ibu itu ada video-video lain dari angle yang berbeda. Nah, tapi di sini jadi pelajaran. Kalau kita dulu sering banget ngomong, pemerintah kalau keliru itu tinggal minta maaf. Apa susahnya sih minta maaf? Nah, di kesempatan ini, gue juga pengen minta maaf. Ini gue pribadi loh ya, maaf. Kalau ternyata warna pink itu bikin kegaduhan. Kita nggak nyangka kalau ternyata video ibu itu ada yang angle yang lain. Terlepas dari itu video fake atau tidak, maaf ya kalau terjadi kekeliruan. Terserah kalian mau pakai warna apa, yang penting tujuan kita satu, perjuangan untuk rakyat. Nah harusnya gitu sih. Maaf ya ngajarin, masih junior. Aman ya. Kalau dia nanya ke gua, bang kenapa lu nggak pakai warna pink? Karena masyarakat Indonesia kembali ke setelan pabrik. Masalah warna jadi ribut. Ini terlepas gue sendiri merasa tidak terwakilkan dengan Ibu Ana yang dijadikan simbol. Oke, gue juga nggak merasa terwakilkan. Tapi nih, buat teman-teman yang pakai pink sama hijau, kan kok bisa gitu loh ngejudge yang nggak pakai warna pink sama hijau. Udah mulai tuh muncul narasi yang nggak pakai pink sama hijau tuh buzzer. Kok bisa? Kok bisa? Kok mulai arogan kita ini? Sedangkan yang nggak mau pakai warna pink nih juga nih ya, kalian juga. Kok bisa-bisanya nuduh yang pakai warna pink itu anak abah? Bukankah kalian nggak mau pakai warna pink karena merasa tidak terwakilkan? Kok bisa narasinya jadi warna pink anak abah? Kok bisa gitu loh? Capek gue. Perasaan kemarin kita kompak, baru beberapa hari udah kayak gini lagi. Ini yang gue bilang, bukan hanya anggota DPR yang harus mengevaluasi, bukan pemerintah yang harus mengevaluasi diri. Kita juga masyarakat harus evaluasi diri. Kok berasa jadi nabi semua, berasa benar semua hari ini ya? Wah pusing, itu jawaban gue. Udah terlalu banyak masalah dan gue gak mau ada dalam masalah tersebut. Karena fokus gue ya reformasi di DPR-nya 17+8, fokus di situ aja. Seperti kata-kata kita sendiri kan. Yuk, God bless you all. Lah ya itu, akhirnya apa? Semuanya rebutan warna. Kalau nggak warna ini dianggap bukan ini. Kalau nggak warna ini berarti bukan warna ini. Ingat loh, revolusi warna itu dilakukan oleh siapa? Dulu ada ya, 1 tahun yang lalu ya. Ini kan bulan Agustus yang lalu saya masih ingat itu. Namanya itu Indonesia Darurat, ya kan? Warna biru, Garuda biru, Indonesia Darurat ya, semuanya dibirukan ya. Revolusi warna lagi, siapa dalangnya? Iya sekarang ada demo besar-besaran yang sampai chaos. Tapi bukan karya mereka menumpang dengan melakukan revolusi warna ya, revolusi warna tumpangan yaitu pink. Kalau nggak pink dihujat, ada aja koplak, lanjut. My business is thriving. So when I heard that ClickUp is the AI work platform that grows successful companies, I said we don't need it. We've got everything under control. Karena Anis suka ngibul.
Anomali baru teman-teman. Ternak Anies suka ngibul. Gimana nggak suka ngibul? Kemarin Mas Gibran ketemu ojol, kata mereka ini bukan ojol asli tapi ojol palsu. Sampai semua ojolnya itu klarifikasi loh yang ketemu Mas Gibran itu. Sampai klarifikasi, nunjukin akun mereka masing-masing. Terus yang kedua, ibu-ibu yang kerudung pink kemarin ikut demo itu katanya video AI. Padahal videonya itu diambil dari semua angle. Kok ngomongnya video AI? Mereka itu yang asli dibilang palsu, yang palsu dibilang asli. Ntar kalau dikatain ngibul nggak terima, malah ngatain orang lain tukang ngibul. Ya udah, tulis pendapat kalian di kolom komentar teman-teman tentang anomali baru tadi. Salam Gigis. Ya, seperti itulah ya, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan, bahwa ternak onta itu suka ngibul, namanya aja junjungannya Wan Ngibul, pendukung dengan yang didukung 11-12. Tukang sebar hoax, yang asli dibilang palsu, yang palsu dibilang asli. Yang asli dibilang palsu, ijazahnya Pak Jokowi katanya palsu, ya kan? Yang palsu dibilang asli. Astagfirullah. Jangan sampai teman-teman ya. Jangan sampai terpecah belah lah, seperti itu kita semuanya ya. Oke, lanjut. Selamat pagi Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Prabowo, saya mau menyampaikan mohon maaf sekali. Mulai hari ini saya mundur dari pendukung Bapak yang saya amanati dari Pak Jokowi. Saya juga mohon maaf kepada Pak Jokowi. Saya rakyat sebagian kecil 0,000% dari apa yang saya sumbangkan kepada komitmen kita waktu mendukung Pak Prabowo. Biarkan itu menjadi sebuah catatan. Tapi sebagai warga negara, saya masih berkomitmen tetap memberi masukan, kritikan, membangun, bukan karena kebencian. Jadi Pak Prabowo nanti bisa lebih santai, mereview apa yang pernah diucapkan, dilihat kembali video-videonya gitu ya. Nah, saya menghormati Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia, tapi saya kurang respect kalau Bapak disosokkan sebagai pemimpin, karena mungkin saja saya salah, kapasitas itu tidak pas buat Bapak. Karena seorang pemimpin itu harus konsisten, tidak lupa kepada ucapannya, janji-janji kepada masyarakat atau rakyatnya. Yang Bapak lakukan selama ini, itu semuanya Bapak langgar, ya kan? Janji apa saja sampai hari ini Bapak belum pernah laksanakan, itu termasuk Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor sebagai kredit poin yang kami tunggu, yang begitu besar nilainya untuk bangsa Indonesia itu, tetap saja Bapak belum pernah berikan kepada kami. Kalaupun sekarang dijanjikan lagi sedang diproses, ya kita harapkan itu nanti nongol gitu saja Pak. Ya, semoga ya, semoga. Nah,